Apa? Kesuksesan menurut saya adalah segala sesuatu yang kita miliki di dalam diri kita, misalnya itu berupa harta, berupa otak dan lain sebagainya, itu bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk kita dan Oke, kalau saya tanya, kenapa kamu mau segala sesuatu yang kamu punya, atau yang Allah titipin ke kamu, bermanfaat? Benar tuh? karena kita seorang manusia harus saling membantu. Jadi jika kita bisa membantu orang lain itu berarti kita syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh. Yang lain, semua tuh. Sukses adalah kita dua ya, apa ceritanya? Sebenarnya tuh pengen bisa Kuliah di mana? Yang lain? Oke. Apa? Sebetulnya untuk masyarakat ya, suksesan tiap orang itu pasti unik ya, beda. Ada yang buat orang tuanya, ada yang mau apa namanya, dia mau kuliah di Jepang supaya bisa balik ke Indonesia, bermanfaat buat orang banyak. Karena ada yang mau apa namanya, dia jadi pengusaha sukses supaya punya harta yang banyak mau didekatkan. Kayak gitu, macam-macam. Setiap orang itu pasti punya jalan kesuksesan masing-masing. Detailnya, saya nanti mungkin kalau ada kesempatan, gimana sih membentuk ya tadi kan kita yang namanya suksesan, kadang ditulis aja lupa, apalagi dari itu ditulis, ini harus ditulis. Tadi misalnya masih dinner membahagiakan orang tua, ya kan? Membahagiakan gimana? Kalau orang tua kita pergi, orang tua bahagia, kita bahagia itu ada begitu. Mau bahagia nggak sih kalau saya pergi? Iya bu, senang banget tuh ada di rumah. Mas senang dengan kalau saya pergi. Tapi kita saya sendirikan apa yang bisa membahagiakan orang tua kita. Misalnya kayak gitu. Terus tadi kita ingin bermanfaat. Apa? Gali lagi, gali lebih dalam. Kalian bermanfaat buat apa? Kalian ingin mendapatkan apa? Bukan berarti kalian pamrih, tapi pasti ada dasar kenapa kita ingin jadi orang yang bermanfaat, baik ilmu kita, harta kita, ataupun apa namanya, sesuatu yang kita miliki, waktu misalnya, atau misalnya ada yang ingin jadi pengusaha, pasti ada dasar di mana suksesan itu ditempatkan di dalam kehidupan kita. Nah ini tadi karena apa yang kemudian ya jadi. Nah terus ini dia. Kalau kalian misalnya beli handphone baru, kalian dapat apa? Handphonenya pasti charger misalnya, headset, dan ada buku panduan. Kalian beli apa lagi? Di motor ada buku panduannya, servis tiap bulan ya kan? Ganti oli, kamu nggak ganti. Nah, kalian hidup di dunia juga ada buku panduan. Rasulullah sudah menitipkan dua hal yang kalau kalian berpegang pada hal ini tidak akan tersesat, bukan gemet ya, tapi Al-Quran dan hadis. Salah satunya Al-Quran setelah diturunkan kepadamu ini siapa? Nabi Muhammad. Tapi yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad. Tapi kitabnya buat siapa? Buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Buat siapa lagi? Buat seluruh manusia. Seluruh manusia ini panduannya kalau mau hidup sudah terang. Panduannya adalah Al-Quran dan hadis. Buat seluruh umat manusia. Kalau seluruh umat manusia mengikuti buku panduannya,
saya tidak ada agama selain agama Islam. Dari dulu, dari zaman awal Nabi, hanya satu agama. Dan panduannya dasar kita kan apa? Nah, ini buku panduan kita. Jadi sebelum kita bergerak, sebelum kalian handphone belum dinyalain, jangan nyalain dulu, baca buku panduan. Anak baru lahir, jangan jawabin dulu, lihat buku panduannya. Oh, nggak buat ya. Tapi udah ada buku panduannya. Anak lahir dipandu oleh pada nanti diapakan? Diazankan, disolatkan. Ngurusnya gimana? Harus diberikan kata-kata yang baik gitu kan. Nah, kalian kalau udah dewasa bisa memutuskan sendiri. Allah itu maha adil. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan memberikan penghargaan kecuali apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ada orang beralasan kan saya lahir bukan di keluarga Islam. Kenapa ketika saya mati dan kelahiran saya disiksa juga? Sungguhnya Allah sudah mengambil persaksian dari semua roh. Baik itu yang orang Papua orang Jawa orang Amerika semua rohnya sudah diambil persaksian oleh Allah. Agama apa? Sesungguhnya ketika kalian lahir, kalian adalah fitrah, suci, Muslim. Tapi yang membuat kalian Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, itu orang tua kalian masing-masing. Oh nggak itu semuanya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita hidup dengan panduan, berarti kalau kita mendefinisikan kesuksesan itu berdasarkan buku panduan. Apa buku panduan bilang? Buku panduan bilang kamu bakal mati. Kamu bakal mati. Saya bakal mati. Ada lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, berjasa mati, yang ganteng mati, yang jelek mati. Boleh bilang apa lagi? Jelek apa lagi? Sama, jelek ganteng mati, cantik jelek juga mati. Ada cerita gini. Bayangin, ada bus berkapasitas 5 miliar orang. Di dalam bus itu setiap 60 detik orang mati tanpa tahu apa-apa. Kalian masuk gitu kan, busnya gitu kan. Lihat orang samping kalian diambil soal bujur gitu kan. Dia langsung menghilang dari bus itu. Lalu datang yang baru. Kalian nggak tahu alasannya apa? Nggak tahu alasan dulu. Kenapa kalian harus ngapain di dalam bus itu? Tiba-tiba di dalam bus itu ada yang bilang kayak gini. Kamu di bus ini harus membuat suatu karya. Kalian harus membuat yang bisa diteruskan ke orang yang baru. Gitu kan. Kalian ada yang buat robot, ada yang buat handphone, ada yang buat komputer. Tapi gunanya apa? Tapi ada yang berpikir begini. Tapi setelah diri saya diambil sama ujung, saya nanti ngapain? Mati. Setelah mati saya nggak tahu apa-apa. Ada orang lain yang datang ke bus itu bilang kepada kalian, tenang, bahwa kalian keluar dari bus ini bukanlah lenyap, tapi akan hidup kekal abadi. Kehidupan setelah bus ini ada bus lain yang menunggu kalian yang kekal abadi. Tapi bus mana kita ditempatkan itu tergantung kita. Kita berbuat baik, ditaruh di bus yang baik. Gitu kan. Kalau perbuatan kamu nggak baik dalam bus yang isinya 5 miliar orang ini, ekonomi duduk tiduran karena duduk di bawah pakai tikar gitu. Kalau nggak dapat gantungan, syukur-syukur nggak diikat di atas gitu. Ada orang yang memberitahu kalian,
kalau kamu mau mendapatkan kehidupan setelah dari ini yang baik, kamu harus berbuat baik, kamu harus beramal yang soleh gitu kan. Siapa ya orang yang memberitahukan itu? Siapa? Rasulullah. Jadi kita kecemasan kita ya, wah kalau saya misalnya mati gitu kan, setelah mati ngapain ya gitu kan, saya dapat apanya gitu kan. Tiba-tiba ada yang datang ke kita, jangan cemas ya, kamu setelah mati kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada ini. Tapi syaratnya kamu harus melakukan ini. Dikasih panduannya, apa gak enak? Kita yang tadinya cemas kan, takut habis mati kita kemana gitu kan, dikasih apa, dapat apa? Dikasih tahu sama Rasulullah. Nah, di bus itu adalah bumi. Bumi sekarang penduduknya hampir berapa? Tadi 5 miliar. Nah, di sini teman-teman, kalau kita tahu kemana tujuan kita, ya kemana tujuan kita, lalu kita tahu gimana cara meraihnya, akan mudah mendefinisikan apa arti sukses itu. Sekarang pikir lagi, saya juga berpikir seperti ini. Saya mau menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Saya ingin membawa bekal sebanyak mungkin. Bayangin, kalian jalani lagi puasa tengah hari, jalani. Misalnya kita ada wisata ke Kota Tua, jalan kaki. Di jalan kaki, kita nanti ada transit nih di Alfamart misalnya, gratis semuanya. Kalian apa yang kalian lakuin? Apa? Masih tengah hari tuh di Alfamart. Kalian bawa tas kosong. Kalian ngapain? Kalian ambil makanan sebanyak mungkin kan? Masuk ke rumah. Sampai Jakarta Kota. Nah, itu yang ada di fase kehidupan kita. Sebelum di dunia kita sempat diajar di halaman masih nggak? Kita lahir di rahim ibu. Itu semuanya ada batas waktunya. Di rahim juga cuma 9 bulan maksimal. Paling lama berapa tahun? 2 tahun. Ada yang 2 tahun. Nah, terus kita lahir di dunia. Kekal apa? Utara. Kata Rasulullah umurnya Rasulullah ketika beliau wafat 63 tahun. Umat Rasul nggak akan jauh dari situ. Pun kalau dia lebih dari itu hanya beberapa saja. Rasulullah bilang, ya di dunia ini kita cuma senang. Bayangin nih, kita ketika lahir itu ketika kita berangkat dari insan mulia di dunia itu kita lagi di Alfamart. Bayangin kita di Alfamart bulan puasa gratis, tas kamu kosong. Kamu ngapain? Ambil makanan. Ambil sebanyak ya kan? Ambil sebanyak banyaknya. Buat apa sih? Buat bekal nanti. Kita ambil itu. Kurang apa lagi sih? Kita sudah diberi pasukan. Harus beriman kepada siapa saja? Allah, malaikat, kepada kita, Rasulnya, hari kiamat. Allah memberikan pilihan kepada kita. Mau bikin apa? Kesuksesan kayak gimana? Kalian nggak disuruh sama Allah kan, udah dituntut kan? Cuma nih arah kamu sini, jalan kamu terserah. Yang penting jalannya kamu lurus, ya kan? Jalan kamu apa? Kamu kumpulin bekal. Kamu mau jadi pengusaha dengan kumpulin bekal, boleh nggak? Boleh nggak? Ada nggak sahabat Nabi yang jadi pengusaha? Ada. Kamu mau jadi alim ulama misalnya, ahli hadis, menghafal Quran, boleh? Ada nggak sahabat Nabi? Banyak. Tapi jangan jadi Nabi ya. Jangan lupa setiap. Nah, di masa kuliah itu saya balik lagi ke cerita saya. Pas masa kuliah nih, teman-teman, saya baru pokoknya kan masa-masa SMA ini masa-masa poli. Kita ya.
pembentukan jati diri. Matang. Makin kalian jalan betul, kalian matang, kalian akan insya Allah memiliki jalan yang lebih mematangkan diri kalian tadi. Kalian mau kerja, kalian mau kuliah, gitu kan? Kalian misalnya mau mondok lagi, nikah itu nggak mutus ya. Kalau misalnya nikah sambil kerja bisa, kan? Jangan nikahnya di tempat kerja. Allah tidak menentukan kamu harus menjadi apa, ya, menjadi profesional, masuk muda kayak saya gitu. Terus atau misalnya kamu menjadi guru, saya guru seperti muda juga. Apalagi pengusaha, saya guru sebagai muda pengusaha juga. Allah nggak membatasi kan satu doang, cuma satu doang. Boleh kan? Boleh. Kayak kamu tadi, kamu pasti kalau dalam kamar gratis gitu kan, kamu dari rak satu habis, kamu pindah ke yang lainnya. Kamu nggak butuh roti Jepang, kamu ambil. Udah, kamu ambil sabun cuci motor, buat sabun apa? Yang penting bekal kalian itu kalian usaha dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Rasulullah telah mengajarkan bahwa tidur ada doa. Ketika kalian mulai, kalau cara saya misalnya kalian dengan alarm, jangan satu alarm, kalian hitung sampai mundur 5, 4, 3, 2, 1, bangun doa, baru pakai alarm, kalian pergi dulu. Kalian akan itu udah diputus. Kalau kalian bangun dulu, kalian lepas dari semua ikatan setan. Kalau setan kayak ikan itu kira-kira gampang bangun atau masih susah? Bisa. Terus setannya di mana itu? Diri. Makanya nanti di akhir setelah tidur Rasulullah juga mengajarkan sebelum tidur wudu. Sampai kita tiba-tiba bangun kok, di atas ada tanah gitu. Tapi udah wudu, udah suci ya. Itu langsung aja, dan sebelum itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Di surat An-Nas itu kita memohon Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu jin maupun manusia. Lalu apa? Pada pertengahan kuliah, akhirnya teman-teman saya meredefinisikan suksesan itu apa sih? Saya pada akhirnya mendefinisikan sukses itu adalah bahwa saya bermanfaat orang lain demi menimbulkan engkau yang cukup untuk mendapatkan sukses. Tapi saya diajarkan bahwa suksesan atau impian yang kita tetapkan seperti itu adalah terlalu general, terlalu umum. Ya, terlalu umum. Lalu kita mesti kalau di organisasi, ini siapa? Proses sebenarnya. Ya, di organisasi ada, kamu lihat di SMK itu ada nilai sekolah, ada misi kan, ada visi kan. Nah, kalau misalnya ingin bermanfaatnya lewat apa? Lewat apa? Tergantung kamu sukanya apa. Selama di dalam buku panduan tadi bilang, jangan lewat dari buku panduan, jangan lewat dari buku panduan. Karena tujuan kita apa? Memperoleh bekal untuk menuju surga, untuk bekal kita di akhirat kelak nanti ya. Kalau kita ada bekal misalnya sepertinya kita ke berangkat ke kota tua tadi kalau udah gembolan banyak gitu kan, ada air, ada roti, ada kumpul kan, tenang kan, jalan juga. Nggak taunya ngambil duit di hasil juga nih. Nah itu kalau bekal kita akan tenang menghadapi perjalanan yang lebih
panjang daripada di dunia sekarang. Siap mendefinisikan kesuksesan kalian? Ya, Siap ya? ya. Kalian harus sincere. Kamu mau bermanfaat, bermanfaatnya sebagai apa? Kamu mau jadi guru? Taruh, kamu jadi guru, kamu apa? Guru apa? Guru ngaji? Apa guru komputer di Insan Mulia? Apakah dosen misalnya? Ada juga yang jadi pengusaha. Pengusaha misalnya saya ingin bermanfaat untuk orang lain mempekerjakan 2.000 orang misalnya. Itu bisa dengan cara apapun dan bisa meraih kesuksesan itu. Tapi nggak cukup nih teman-teman ternyata. Kita tahu tujuan kita tahu kesana. Tapi kita cara buat kesananya gimana? Supaya nih misalnya kalau kita mau mendaki gunung, kita tahu kan gunung, kita tinggal naik kan, gampang gitu kan. Ya, apa caranya? Kita harus mempersiapkan diri dulu kan. Ada yang pernah naik gunung semua kan? Ada pernah. Kamu pasti pernah ke suatu tempat ya. Dari rumah ke sekolah misalnya. Wah, saya biar nggak mau, saya harus ke sekolah harus pakai baju. Gitu. Nah itu kan. Sekolah harus pakai sepatu. Oh di sekolah ada PR, harus bawa buku misalnya. Bawa PR-nya. Nah itu cara-cara kita gimana mencapai tujuan. Kita udah nentuin tujuannya di sekolah kan. Ngapain belajar? Misal kita tujuan kita ke akhirat. Ngapain di dunia kita mau menentukan di akhirat tidak nikmatin bekalnya gitu kan. Nah, terus kita buat supaya bekalnya itu banyak, supaya kita tetap dalam semangat untuk mengumpulkan bekal itu gimana? Ya kita harus kurang lebih ada kunci. Gimana? Apa yang pertama? Pemuda Muslim? Ya. Pemuda. Are you ready? Yes, Ayo kalahin suara saya. Are you ready? Yes, Kunci pertama apa? Kurang kejar. 1, 2, 3. Oke. The power of positif kekuatan dari pikiran positif. Teman-teman, ini kalau saya kasih tahu sisi saya Muslim. Yang kedua, Muslim itu nggak ada ruginya. Muslim itu nggak ada matinya. Kenapa? Karena di sisi Allah itu itu. Kalau orang lain memandang kematian itu akhir dari kehidupan. Kalau Muslim ada awal itu. Memang orang yang berusaha mati. Subuh tadi saya mendapat nasihat dari guru saya di rumah. Dapat kabar dari jamaah. Pak Ustaz, ada saya ini meninggal. Apa kata beliau? Beliau itu bukan meninggal, tapi kita ini manusia surga yang akan dijanjikan masuk ke surga. Kamu mau ikutin panduannya? Mau kan? Masuk surga. Kalau nggak mau ikutan, juga. Tahu teman sendiri kan? Dari kasih tahu juga bakal seret ya. Apa sih? Mau kasih tahu? Biasanya ada aturan. Muslim itu, kalau dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Kalau dia diberi rezeki, dia akan bersyukur. Kehidupan kita dari pagi apa? Pagi, wah bisa melek, rezeki bukan? Jadi kita bersyukur. Bisa bernafas. Kalau bernafas nggak bisa bangun. Bisa bernafas, bersyukur. Masih bisa ngerasain segapnya air teduh. Itu bersyukur. Tapi ketika kita jalan ke sekolah misalkan sandung sampai ke paduk ini benjol kan, nah musibah apa musibah? Kita lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gampang nggak? Gampang. Kamu misalnya pergi jihad, kamu kalah mati, kamu syahid, kamu menang, kamu dapat kemuliaan. Rugi apa untung? Rugi salah. Untung apa untung? Untung. Jadi muslim itu
panduan itu sangat gampang. Justru yang bikin susah itu kita. Bahkan seringkali mau belajar malas ya. Rasulullah udah kasih doanya. Apa namanya? Kita bisa meminta perlindungan. Terakhir saya kasih kunci di terakhir. Kita bahas kunci pertama apa coba? Kunci pertama. Positive mindset. Sikap mencoba melihat ke masa depan dengan spirit optimisme. Optimisme itu penuh dengan pengharapan. Besok pasti lebih baik. Besok lebih baik daripada hari ini. Hari kemarin udah tidak ada. Yang ada hanya hari ini. Tidak ada hari esok, belum tentu kan? Yang ada cuma hari ini. Kenapa dalam bahasa Inggris hari ini itu disebutnya present? Coba. Present itu artinya dalam bahasa Inggris artinya hadiah. Present. Hadiah. Jadi yang kalian bisa lakukan saat ini, ya nanti besok belum tentu ada kan? Yang kemarin udah dilupain deh, ambil pelajaran positifnya bahwa bukan tinggal. Oh kemarin misalnya ada teman pensil yang agak dibalik, udah nggak banyak amal gitu kan hari ini gitu kan. Dia pensil lagi gitu kan. Kemarin udah nyelah ya. Makanya udah lupa kan. Dia lagi. Nah itu positif mindset bahwa setiap hari ini harus lebih baik, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Cuma ada kalau orang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Orangnya beruntung. Nah, yakin bahwa berhasilan akhirnya bisa didapat. Ya, ini atlet dengan kaki mekanis. Apa dia ketika diwawancara dia bilang gini, justru dengan saya kehilangan kaki saya menemukan bahwa saya menemukan cara lain untuk mendapatkan kesuksesan, baik dengan kaki maupun tanpa kaki. Ini, kalau muslim misalnya, musibah apa tadi? Kemudian bersabar. Kalau dia rezeki melimpah, dia akan kita jadi pada peluang. Misalnya, wah pelajarannya pagi susah ya, bukan susah. Tapi kita lihat peluang, wah dia pagi kan orangnya baik, misalnya. Kita bisa bertanya di luar pelajaran, misalnya. Atau di setiap beliau kalau dia jelas memberikan pelajaran, kita catat. Kalau kurang jelas, kita catat dan tanyakan kembali kepada beliau. Beliau pasti orang baik yang akan bisa menuntut murid-muridnya, ya kan? Itu dibalik celah-celah itu kita bisa ambil sisi positifnya, kayak gitu. Setiap guru di sini punya cara mengajar beda-beda, teman-teman. Kita guru-guru itu selalu gimana ya caranya biar ngajarnya anak-anak bisa menangkap. Anak-anak juga harus berinovasi, berpositif thinking gitu kan. Mindsetnya positif. Oh kalau guru ini kita supaya dapat pelajarannya gimana? Guru yang ini beda cara ngajarnya, kita cara mempelajarinya gimana gitu kan. Ada yang setiap murid pasti ada yang dia catat dari awal gurunya ngomong gitu kan, sampai batuknya juga ditulis gitu kan. Wah kayak gini batuk. Ada juga yang cuma ngebawa buku dengerin gitu kan, tapi nilai ujiannya bagus. Ada yang sampai doangan, stabiloin, ditanda-tandain. Nah pada akhirnya itu bergantung pada kepercayaan kita, mental kita. Setiap kali kita positif, setiap kali kita akan mengingat kesuksesan kita itu. Yang kedua,